Hello ladies and gentlemen, my name is Lufitri Sari, NPM 22411072. I will discuss about data, population, sample, data presentation, table, and diagram. Friends, what is meant by data? Data yang dimaksud adalah sekumpulan angka, bukan angka yang dimiliki arti dan dapat memberikan informasi. Data dalam statistika dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Oke, next, population. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu-individu yang hendak diteliti. Individu atau satuan ini bisa dalam bentuk orang-orang, peristiwa, benda-benda, dan lain sebagainya. Beberapa definisi populasi menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Netra, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik yang cenderung sama. Nah, menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek, subjek yang memiliki kuantitatif dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, selanjutnya menurut Handayani, populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri yang sama. Bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Oke guys, next, sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti. Nah, beberapa pengertian sampel menurut para ahli yaitu, yang pertama menurut Sugiono, sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Nah, menurut Ari Kunto, sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Nah, selanjutnya menurut Glo, sampel merupakan himbauan bagian atau subset dari suatu populasi. Nah, menurut Jarwanto, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Oke guys, next, difference between population and sample. Populasi dan sampel adalah kegiatan yang berbeda. Nah, meski begitu, masih ada yang bingung mengenai perbedaan keduanya, seperti yang sudah kita bahas pada poin sebelumnya. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi berfokus pada identifikasi karakteristik anggota populasi. Nah, adapun karena cakupannya yang luas, pengumpulan data populasi dapat dilakukan dengan kegiatan sensus. Nah, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili seluruh populasi yang diteliti. Nah, jadi sampel yang digunakan jika penelitian mencakup populasi yang besar dan tidak memungkinkan untuk mempelajari seluruh populasi. Ada dua karakteristik sampel, yaitu akurasi dan presisi. Nah, apa sih akurasi? Akurasi memiliki pengertian yaitu sejauh mana sampel didapatkan tanpa ada bias. Sementara presisi merujuk pada ketelitian atau ketepatan, di mana jika semakin tinggi tingkat populasi presisi, maka semakin besar kemungkinan data sampel dapat mewakili populasi. Oke, next, sample collection techniques in research. Teknik pengumpulan atau pengambilan sampel dibagi menjadi dua. Nah, apa sih? Yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Teknik probability sampling
merupakan teknik yang dilakukan dengan memberikan peluang kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sebuah sampel. Nah, sampel yang didapatkan diharapkan merupakan sampel yang bersifat representatif. Nah, contohnya kita mengambil data untuk dilakukan survei terkait layanan administrasi X pada kota A dengan total 1 juta penduduk. Dewasa lebih besar, lebih dari 17 tahun, maka sampel yang diambil sebesar 1% dari keseluruhan penduduk. Oke guys, next. Probability sampling techniques are divided into several types, namely as follows. Simple random sampling, yaitu pengambilan sampel anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Nah, systematic sampling yaitu prosedur penarikan sampel dengan cara pengambilan setiap kasus secara berurutan dari daftar populasi tersebut. Nah, proportional static random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan dengan cara undian maupun sistematis. Cluster sampling merupakan teknik pengambilan sampel ketika objek yang diteliti atau sumber datanya sangat luas dengan cara menentukan kelompok klaster secara bertahap. Nah, kemudian ada lagi teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Contohnya, kita akan mengambil sampel dengan meminta responden secara sukarela untuk mengisi survei layanan administrasi X berdasarkan nomor kontak responden penduduk di kota A. Nah, teknik ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sampling sistematis yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang diberikan nomor urut. Nah, selanjutnya sampling kota. Sampling kota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu hingga mencapai kota yang diinginkan. Nah, selanjutnya sampling aksidental, yaitu penentuan sampel secara kebetulan yang sekiranya cocok untuk menjadi sumber data. Purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampling jenuh yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling snowball yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya sehingga sampel yang awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi besar. Oke guys, next, table and diagram as a form of data presentation. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran. Nah, data dalam tabel dapat ditunjukkan dengan angka skala, persentase maupun derajat. Diagram batang adalah presentasi grafis dari data menggunakan sejumlah presentasi panjang dengan lebar yang sama. Persegi panjang dalam diagram batang dapat digambarkan dengan bentuk vertikal maupun horizontal. Grafik batang juga disebut dengan kolom grafik. Nah, kita akan membahas langkah-langkah untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan garis. Nah, ubah data dalam bentuk tabel belah garis tegak lurus, garis mendatar menyatakan jenis data, dan garis tegak menyatakan bahwa data adalah representasi grafis dari data menggunakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring. Lingkaran dengan sudut pusat juring menggambarkan besar data yang diwakili setelah dibagi jumlah seluruh
data dan dilakukan dengan 360 derajat. Nah, penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen atau besar sudut. Nah, jika dalam bentuk persen, maka suatu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika dinyatakan dalam sudut, maka satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Oke guys, thank you.